Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita. Insya Allah kita akan lebih mendalami topik pembahasan kita beberapa hari ini mengenai tazkiyatun nafs atau jihadun nafs, atau pensucian hati, ya, atau jihad melawan hati kita. Dan hati kita seperti kita bahas beberapa hari lalu adalah hati spiritual kita, ya. Oke, seperti biasa kita recap atau ulang beberapa konsep yang kita bahas sebelumnya, karena tujuan kita di sini adalah bukan hanya penyampaian informasi, ya, tetapi kita juga ingin istilahnya berjalan bersama, ya, journeying together. Ya, jadi kita step by step, tidak hanya informasi kemudian selesai dan sudah sampaikan, tidak, ya. Jadi mari kita lihat kembali konsep yang kita pelajari beberapa hari lalu. Pertama kita telah membahas mengenai hakikat kontemplasi atau meditasi, ya, berdasarkan surat Ali Imran ayat 190-91. Lebih tepatnya ayat 191, di mana Allah SWT menjelaskan siapa itu orang yang mata hatinya terbuka, ulul albab. Ya adalah orang-orang yang pertama yazkurun Allah, zikir, mengingat Allah. Yang kedua adalah yazkurun Allah, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Yang kedua wa yatafakkarun dalam ayat tersebut. Jadi berzikir dan bertafakur, right? Kemudian apa yang ditafakurinya? Tanda-tanda alam semesta, diri kita sendiri, dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tidak mengkontemplasi meditasi esensi atau zat Allah, karena tidak sampai otak kita, ya. Oke, itu yang pertama, konsep kita telah pelajari bagaimana atau hakikat dari meditasi atau kontemplasi. Kemudian kita juga pelajari tekniknya bagaimana, how-nya, ya, bagaimana caranya bermeditasi tersebut. Ya, kita pelajari bagaimana teknik yang disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi, ya, Muhasibi, yang hidup kira-kira 1 abad sebelum Imam Al-Ghazali dan sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Muhasibi ini belajar dari guru-gurunya yang terus merunut sampai ke Wahab Al-Munabih, dan juga yang dimana beliau Imam Wahab Al-Munabi ini belajar dari Ibn Abbas, yaitu sepupu Nabi, ya. Jadi teknik meditasi yang disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi ini memiliki sanad seperti hadis all the way to Rasulullah SAW. Itu yang kedua kita pelajari tekniknya, ya. Kemudian kita tambah juga dengan teknik bernafas, ya, karena bernafas itu kita sampaikan kemarin, ya, dalam Al-Quran banyak sekali istilah nafas, istilah nafas, ya, disampaikan dalam Al-Quran, wa nafakna fihi min ruhina, ya. Nah, kita Allah SWT meniupkan ruhnya, sebagian dari atau sesuatu dari ruhnya ditiupkan kepada kita. Dan tentunya alam semesta ini juga berisi atau ada angin yang juga dalam Al-Quran seperti surat Yusuf menyampaikan rahmat Allah juga, ya. Jadi banyak istilah dalam kaidah tasawuf, nafas ar-Rahman. Jadi nafas dari Allah yang Maha Pengasih. Jadi pada saat kita bernafas, kita pelajari sebelumnya, ya, pada saat inhale, kemudian pada itu kita dapat merasakannya, kita bahas kemarin. Pada saat inhale, agak susah kalau sambil ngobrol, ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu belajar atau mempraktekannya pada saat inhale, full, ya, seluruh diafragma, kita akan merasakan koneksi. Tiba-tiba badan kita serasa memiliki connection terhadap badan kita semua, ya. Karena seringkali kita nafas pendek-pendek, ya, kadang-kadang hanya di hidung, tidak terasa, kadang-kadang tidak merasakan ada hati kita pun, ya. Tapi pada saat kita inhale dalam, kita dapat merasakan, ya, bagaimana it connects to all our bodies, ya. Kemudian pada saat kita exhale, kita akan merasakan koneksi terlebih pada hati kita, ya. Coba dipraktikkan sendiri. Ya, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tinggal mempraktikkan. Seperti yang sampaikan sebelumnya, tidak mungkin
dapat langsung seperti ini, ya. Karena seperti belajar mobil, awal-awalnya juga kaku, tapi lama-lama halus juga, ya. Itu. Jadi itu teknik meditasi dan juga bernafas. Kemudian kita juga kemarin, ya, atau beberapa sehari sebelumnya mempelajari konsep spiritual hati, ya, di mana ada hati, kemudian ada ruh, ada ego atau nafs kita, ya. Kemudian kalau di luar bulan Ramadan ada juga setan yang mengganggu hati kita, ya. Jadi ada pengaruh terhadap hati itu, ada dari ruh yang baik, ya. Kemudian ada dari ego kita, ya, di mana di pada ego kita ini adalah tempat bersandarnya desire kita, ya, keinginan kita. Eat, makan, atau yang berlebihan jadinya, ya. Netflix lagi, Facebookan lagi, YouTube lagi, seperti itu datangnya di ego kita, ya, egotistic soul kita, ya. Nah, kemudian ada juga setan. Ya, setan ini mengganggu juga, mempengaruhi hati kita juga. Perbedaannya antara ego dengan setan itu, kalau ego itu selalu sama, ya. Ya, jadi kalau sedang mengganggu kita tuh misalnya makan lagi, atau kita misalnya bangun pagi, tidur lagi, tanggung 5 menit, udah 5 menit tidur lagi, udah 5 menit bangun lagi, udah di snooze alarm, masih tidur lagi, itu ego, ya, egotistik kita agama. Kalau setan bedanya dia berbeda-beda, dia selalu datang. Kalau gagal satu tempat, cari tempat yang lain, gagal di pintu yang ini, cari pintu yang lain, itu setan datangnya, ya. Misalnya, disuruh ngegosip nggak mau, oke, cari yang lain. Disuruh backbite nggak mau, cari yang lain. Seperti itu setan. Ya, itu setan. Jadi kemarin kita bahas dalam kajian kemarin bahwa hati kita itu battleground, ya. Makanya disebutnya jihad an-nafs di situ, karena memang terjadi seperti peperangan, ya, antara pengaruh, antara saling mempengaruhi, ya, saling menginfluence kita, hati kita, antara ruh, kemudian ego kita, kemudian setan. Yang eksternal ini setannya. Dan kemudian kita pelajari juga ada pendulumnya, ya. Kalau kita terlalu banyak ikutin terlalu banyak ikuti ego kita atau setan, itu ada di nafsu ammarah bisu. Seperti dalam surat Yusuf, ya. Nabi Yusuf alaihissalam juga menyatakan bahwa pada saat digoda Siti Zulaikha ada juga pengaruh nafsu ammarah bisu. Atau kita kalau sudah bersih dan tingkat kebersihannya tinggi, kita mendekati ruh, itu nafsu mutmainnah, hati yang tenang. Tetapi seringkali atau kebanyakan kita ada di tengah-tengah, di battleground, nafsu lawamah, ya. Dan itu sudah bagus sebetulnya. Sebetulnya kebanyakan orang masih di nafsu amarah bisu, ya. Tapi kalau nafsu lawamah itu sudah bagus, karena kalau sudah melakukan kesalahan dia menyesal. Lawamah itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai reproachful, atau menyesali, ya, menyesali atau apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kesalahan, menyesali, ya, kemudian bertobat. Kajian kita yang paling pertama. Nah, satu konsep lagi yang akan tambahkan pada saat ini adalah mengenai, ya, istilahnya konsep pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan, ya. Kan ikuti dalam satu kuliah, ya, Sunnah of Decision Making. Tapi intinya yang paling simpelnya seperti ini. Dalam merunut hingga kita melakukan sesuatu, ya, tadi kan diganggu terus nih, hati nih ada pengaruh-pengaruhnya, ya. Ujung-ujungnya kan untuk melakukan sesuatu. Setiap saat, setiap detik kita selalu melakukan sesuatu, kan? Ada yang selalu melakukan, misalnya, mau sholat sunat, nanti malam mau sholat tarawih, kita mau sedekah, misalnya, besok hari Jumat mau sedekah, segala macam seperti itu. Jadi kita selalu ada pengaruh-pengaruh. Nah, itu tuh paling pertama, ya. Yang paling pertama itu yang tadi Ivan sebutkan, istilahnya dalam bahasa Inggris itu thought, ya, atau pemikiran, ya. Jadi kita selalu ada pemikiran muncul. Dari Allah tentunya, ya, pemikiran. Salat sunat, ya. Kita mengikut salat sunat, salat duha. Atau kadang-kadang merupakan suatu cobaan buruk, ya. Nah, tapi kita ambil contoh yang baik saja, ya. Mungkin untuk kesempatan ini satu contoh yang baik. Misalnya salat sunat atau salat tarawih. Pokoknya yang baik. Ada thought dalam pikiran kita. Atau datang kepada hati kita. Thought, ya, karena kita nih, termasuk Ivan sendiri, masih terlalu fokuskan terhadap pemikiran, ya, tapi insya Allah kepada hati kita, ya. Misalnya pada hati kita ada salat tarawih, ya.
Atau mungkin Evan jelaskan di sini ya, mungkin dari tadi yang dilihat ya, supaya jelas hati, ruh, kemudian nafs, terus akal kita ini sebetulnya di mana? Oke, karena kita seperti biasa ada di atas, supaya mudahnya, oke, akal kita tuh ada di atasnya, oversight. Bukan lebih tinggi maksudnya, tapi memang ada oversight. Kita kan memudahkan, dipikirkan, divisualisasi oleh kita. Jadi akal kita ada di atas. Jadi, tapi akal kita dan hati kita sekarang sudah terbukti ya, ada neuron, sel-sel pemikiran itu ada di otak, ada juga di hati kita. Jadi sebetulnya yang berpikir itu cuma bukan otak kita saja. Kita selalu kalau berpikir itu selalu lihatnya menunjuknya ke sini. Padahal sebetulnya dua yang berpikir itu, otak kita dan hati kita. Oke, nah sekarang sudah ada konsep itu, baru kita kembali pada pengajian kita. Oke, jadi ada thought, ada pemikiran. Kita sholat tarawih nanti malam. Itu thought. Itu step pertama. Setiap saat selalu ada thought atau pemikiran. Step kedua sebelum dalam runtutan melakukan kegiatan, melakukan sesuatu ini, yang kedua adalah inclination. Nah, ini mulai datang dari ini tadi, yang tiga ini. Inclination. Ngantuk. Duh, capek. Aduh, kalau nanti malam sholat tarawih sampai jam 12, gimana besok pagi kerja? Ya. Jadi ada melahirkan inclinasi, adalah di rumah aja sholat tarawih kan. Sholat tarawih kan sunat, di zaman Rasulullah juga lebih baik sholat tarawih di rumah. Ada inclinasi. Jadi kalau gitu di rumah saja. Inclinasi pertama. Belum ini. Kemudian setelah ada thought, ada inclinasi, berikutnya adalah mulai rationate, ya. Jadi pemikiran kita, intelek kita mulai bekerja. Itu juga mulai menuju ke sini. Padahal sebetulnya dua ya. Hati kita ada neuron. Jadi intelek kita mulai bicara. Jadi tadi hanya dari mulai sekedar inclinasi yang cuma berdasarkan ego, ya, aduh capek, aduh ini, kita mulai berpikir, ya, sebetulnya memang sih sunat, ya, tetapi katakanlah ini malam apa namanya, setelah nuzul Quran atau malam 10 hari bulan Ramadan dan sebagainya, ya, itu nggak setiap saat. Kita bahas sebelumnya ya dalam salah satu kajian bahwa seperti halnya daratan di mana satu tempat lebih tinggi dibanding tempat lain, waktu juga demikian. Ada waktu yang lebih dekat kepada Allah, di mana Allah itu lebih dekat kepada kita dibanding waktu-waktu yang lain. Ya, jadi seperti misalnya di Masjidil Haram itu lebih barokah kalau sholat di sana, ada juga waktu yang lebih barokah dibanding waktu yang lain. Jadi bukan konsep yang sulit ya. Ada waktu yang barokah itu adalah misalnya 10 hari bulan Ramadan dan misalnya apalagi Lailatul Qadar, dipercayai malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Jadi mulai ada pemikiran berdasarkan ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya mungkin lewat, tapi makanya kita perlu belajar juga. Tapi kalau ada ilmunya, tapi ada malam 1000 ini. Kemudian ada juga apa namanya, hal-hal lain ya, misalnya ya kita tidak sempat untuk membahas semuanya ya, tapi mungkin hadis-hadis lain dari fadilah beribadah di waktu malam di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ya. Jadi berdasarkan intelek kita, apa yang informasi yang kita dapat, ya, keutamaan dari malam 10 hari Ramadan dan sebagainya, mungkin kita yang tadinya sudah bergeser, capek, aduh besok kerja, no, kita balik lagi ke arah, no, ini ibaratnya kesempatannya nggak datang apa namanya setiap saat ya, kita juga belum tahu tahun depan kita masih sampai kepada bulan Ramadan atau tidak ya, ataupun kita belum tahu nanti malam kita masih ada atau tidak ya. Tapi kalau sudah niat, ingat kajian kita yang bersama Darul Tauhid kemarin, kalau sudah niat sudah dicatat amal baiknya ya. Jadi tapi sekarang kita belum niat ya, baru intelektual ya, baru intelek bekerja ya. Jadi tadi ada thought, ada pemikiran, selalu ke sini. Padahal ada dua ya. Ada pemikiran, ada inclinasi, ya capek nih. Kan biasanya juga, pokoknya banyak alasannya untuk capek ya. Kemudian ada rasional. Di sini kan datangnya nggak setiap saat. Kemudian kalau sudah itu baru step yang keempat itu adalah niat. Jadi niat yang
Dalam hadis sebetulnya semua berawal dari niat, betul, semua berawal dari niat. Tapi sebetulnya niat itu adalah step keempat. Ya, setelah thought, pemikiran, inclination, ya kecenderungan kita, tidur aja deh. Seperti itu. Kemudian intelektual kita, intelek kita ya berpikir ya untuk sini lagi. Padahal ada dua ya, intelektual kita, kemudian baru niat. Oke, now keep aside, saya mau sholat tarawih misalnya nanti malam, atau now saya mau sholat duha. Walaupun misalnya pagi-pagi ada meeting, oke, saya sempatkan sebelum meeting mau sholat duha dulu. Ya, seperti itu, sudah niat. Nah, itu menurut kajian kita sebelumnya, kalau sudah niat sudah dicatat amal baik, insya Allah. Ya. Kemudian setelah ada niat, untuk mempersingkat bahasan kita adalah tindakan. Ya. Nah, bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kegiatan Masya Allah, kalau intelek kita ini yang mengisi bukan Al-Quran. Ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita praktik tadi gimana? Ikutin inclinasi terus. Sudah bangun pagi, tanggung 5 menit lagi. Ya. Atau nanti ajalah subuh kan nggak harus mulai pada waktu adzan ya. Nanti kapan sekarang subuh waktu habis misalnya jam 6. Jam 6 juga masih sempat subuh, nggak apa-apa. Tidur sampai jam 6 aja bisa. Tidur lagi sampai jam 6. Padahal kalau kita bangun 10-15 menit atau setengah jam sebelum subuh katakanlah, misalnya tidak dalam konteks puasa ya, kita kemudian sholat, itu pahalanya lebih besar. Waktu bulan Ramadan waktu baik, 10 hari bulan waktu baik, tetapi setiap hari juga ada waktu baik, ya 2-3 jam atau sepertiga malam. Tapi kalau tidak tahu bahwa sepertiga malam itu baik, ya mendingan tidur lagi. Nah, itu makanya di sini konsep yang tadi. Jadi pentingnya kita kembali atau belajar itu karena di sini, ya. Ya. Dan kalau kita tidak tahu, seperti yang kemarin kita bahas, kalau kita menyetir tidak tahu lampu merah itu artinya berhenti, ya loros aja karena kita tidak tahu. Dan akhirnya kecelakaan. Ya, demikian. Alright. Jadi seperti itu konsep yang Ivan tambahkan pada saat ini. Jadi konsep step by step sampai kita untuk mengambil keputusan kemudian melakukan tindakan. Ya, bisa gabungkan dengan apa yang kita telah pelajari sebelumnya. Ya, dan oke. Jadi insya Allah kajian kita besok kita akan membahas ayat Quran surat Ar-Ra'd ya, karena kita sudah belajar konsep-konsep ini, yaitu ayat 11 surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11 ya, potongannya ya dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughadiru biqaumin hatta yughadiru bi anfusihim ya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la yughadiru, tidak akan merubah biqaumin kondisi sesuatu kaum hatta hingga yughadiru ma bi anfusihim ya. Hatta ma bi anfusihim, ya betul ya, insyaallah. Oke. Let me just double check. Ya, kita tidak boleh salah ya kalau dengan Al-Qur'an. Nanti dulu. Tuh. Ya, jadi innallaha la yughadiru biqaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim. Ya, jadi sudah betul tadi. Sadaqallahul azim. Ya, ya, insya Allah karena kita akan lebih jauh lagi untuk membahas jihadun nafs. Jadi kita sekarang alasan-alasannya sudah tahu, step-stepnya kita sudah pelajari, tinggal kita masuk ke konsep bagaimana caranya kita untuk membersihkan hati kita. Apakah praktis-praktis yang harus kita yang sebaiknya kita lakukan untuk membersihkan hati kita. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Ivan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.